warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di GSP Channel Sharing and Learning. Oke, kali ini kita akan bahas review langsung dari materi yang ada di guru belajar SIM PKB untuk kompetensi teknis pedagogik modul 4 sampai dengan modul 7. Jadi selesai ya semuanya sampai modul ke-7 untuk persiapan teman-teman yang sudah dapat jadwal tryout besok. Langsung ya kita ke pembahasan soalnya. 1. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah apakah PBL, Problem Based Learning, Discovery, Inquiry, atau Project Based Learning. Oke. Jadi di sini sintaknya atau langkahnya, yang pertama itu rangsangan ya, stimulus, lalu identifikasi masalah, pengumpulan data, olah data, membuktikan, dan juga menarik kesimpulan. Nah, itu merupakan sintak atau langkah-langkah pembelajaran dari discovery learning atau pendamuan. Oke, supaya lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyingkapan atau pendamuan. Yang pertama, ada pemberian rangsangan atau stimulation, pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, pengumpulan data atau data collection, pengolahan data, data processing, pembuktian, verification, dan menarik simpulan atau generalization. Nomor 2, salah satu sintak problem-based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah A. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. B. Kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan solusi pemecahan masalah. C. Kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. D. Siswa melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi. Nah, ini jadi ada salah satu sintak ya dari PBL adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, aktivitas ketika sintak tersebut itu apa yang dilakukan oleh peserta didik? Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Di sini kata kuncinya adalah berdiskusi dan membagi tugas, yaitu mengorganisasikan tadi ya. Nah, seperti ini adalah sintak atau langkah kerja dari problem-based learning. Tadi yang ditanyakan adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini yang dilakukan oleh guru adalah memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Lalu, peserta didiknya berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, mengorganisasikan ini dilakukan setelah langkah yang pertama, yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Jadi, disajikan dulu masalahnya. Baru setelah itu, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dan sintak selanjutnya. 3. Aktivitas pembelajaran pada model project-based learning pada sintak mendesain perencanaan produk adalah A. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek, pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. B. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahap, mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. C. Membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. D. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan.
Nah, ini salah satu sintak lagi ya dalam PJBL adalah mendesain perencanaan produk. Jadi aktivitas siswa itu yang dilakukan adalah jawabannya yang A, yaitu peserta didiknya menyusun rencana pembuatan proyek ya, desain. Nah, ini adalah sintak untuk PJBL, mendesain perencanaan produk. Oke, yang dilakukan tadi peserta didik ya berdiskusi, menyusun rencana pembuatan proyek. Lanjut. 4. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, atau metakognitif. Menyebutkan, sudah jelas ya, kemarin juga sudah dibahas. Menyebutkan itu dimensinya masuk ke faktual atau fakta. 5. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama dari dalam Pulau Jawa keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap sudah tak relevan lagi. Dulu karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini itu bukan lagi solusi yang efektif, kata JK di Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat 24 Agustus 2018. Jadi, mana indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Indikator harus sesuai dengan ini ya, stimulusnya ya, pernyataannya. Di sini kata-katanya adalah kuncinya mengatasi masalah kependudukan. Nah, jadi harus sesuai dengan itu ya. Yang A, ada teks, lalu siswa menjelaskan. Ini hanya menjelaskan saja. Yang B, ada permasalahan kontekstual tentang kependudukan. Nah, siswa bisa menyelesaikan masalah. Yang C, ada teks, siswa menyebutkan. Hanya menyebutkan faktor-faktornya saja ya. Yang D, ada kasus, lalu siswa dapat menjelaskan. Jadi karena tadi itu pernyataannya adalah mengatasi masalah, ya sudah jelas ya jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 6. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project-based learning pada sintak. Apakah pertanyaan mendasar, memonitoring keaktifan dan pengembangan proyek, mendesain perencanaan produk, atau menyusun jadwal pembuatan? Dan jawabannya adalah yang C, mendesain perencanaan produk. Ini di sini kata kuncinya ya, menyusun rencana pembuatan proyek. Ini sebenarnya soalnya sama dengan yang tadi ya, kan mendesain perencanaan produk. Itu cuma dibalik saja, yang tadi jawabannya aktivitas peserta didiknya, yang sekarang jawabannya langkah kerjanya gitu. 7. 5 hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan peserta didik, yaitu, silakan dibaca dulu opsinya. Ini depan respect sama semua. Ada empati, ada yang simpati. Lalu audible-nya sama semua, berarti tidak usah kita lihat ya ini. Clarity, ada seriousness. Lalu yang terakhir ada preparedness, ada humble. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang B ya, ada respect, empati, audible, clarity, dan juga humble. Oke, jadi 5 hal yang perlu diperhatikan guru dalam membangun iklim komunikasi yang positif dengan siswa. Yang pertama itu respect. Nah, respect itu menghargai ya setiap individu dengan segala karakteristiknya. Empati. Empati itu sendiri kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi. Audible, audio berarti mendengarkan ya. Dapat didengarkan atau dimengerti.
Clarity itu berarti kejelasan pesan yang kita sampaikan, jangan sampai nanti yang kita sampaikan itu multitafsir. Humble adalah rendah hati, tidak sombong, apalagi ramah terhadap peserta didik. 8. Berdasarkan kuantitas orang yang terlibat dalam komunikasi, komunikasi digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu, silakan teman-teman dibaca opsinya. Oke, yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang C, ada komunikasi interpersonal, kelompok, dan juga komunikasi massa. Ini kurang satu ya, sebenarnya ada lagi komunikasi ini nih yang D nih, intrapersonal. Jadi ada intrapersonal, interpersonal, kelompok, dan juga komunikasi massa. Jadi intrapersonal itu komunikasi di dalam diri individu. Jadi individu itu sendiri gitu yang fungsinya agar adanya kreativitas imajinasi, suatu pemahaman untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Inter berarti dengan orang lain. Jadi ada 2 orang dengan ciri-cirinya ada kontak secara langsung. Yang ketiga adalah komunikasi kelompok, berarti ada interaksi tatap muka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan yang terakhir adalah komunikasi massa, berarti lebih luas lagi dengan kepada orang banyak yang harapannya orang lain akan mengikuti pesan yang disampaikan. 9. Fungsi utama mengajukan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kan ketika pembelajaran kita sering bertanya nih kepada peserta didik. Nah, gunanya fungsinya itu untuk apa? Apakah memenuhi rasa ingin tahu siswa? Bisa ya. Mengetahui keinginan siswa? Menempatkan siswa sebagai subjek belajar? Atau mengajak siswa untuk berpikir dan juga bernalar? Nah, paling tepat yang ini ya. Yang D, mengajak siswa untuk berpikir dan juga bernalar. 10. Hal yang tidak termasuk dalam jenis komunikasi nonverbal adalah apakah bahasa yang digunakan, intonasi suara, gerakan tubuh, atau ekspresi wajah. Jadi yang bukan nonverbal, berarti yang verbal ya, itu adalah yang B, intonasi suara. 11. Komunikasi itu adalah merupakan proses simbolik. Nah, pernyataan ini merupakan apakah istilah komunikasi, prinsip komunikasi, tujuan komunikasi, atau bentuk komunikasi? Jawabannya adalah prinsip komunikasi. Oke, jadi istilah komunikasi itu adalah nama lain dari komunikasi ya, yaitu communication. Yang secara etimologis atau menurut asal katanya itu bersumber dari kata komunis yang memiliki makna berbagi. Itu istilah. Lalu tujuannya, yang C, tujuannya komunikasi itu apa sih? Nah, tujuannya untuk mempelajari lebih baik lagi di dunia luar dari berbagai aspek, peristiwa maupun orang lain. Lalu tujuannya juga untuk memelihara hubungan dan mengembangkan kedekatan atau keakraban. Lalu bisa juga nih tujuannya sebagai kita kan pendidik ya, jadi mencoba mencapai tujuan pembelajaran dengan cara berinteraksi dengan peserta didik ya. Interaksinya dengan apa ya? Dengan komunikasi itu tadi. Lalu bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu apa saja? Nah, bentuk komunikasi itu ada komunikasi langsung dan ada juga komunikasi tidak langsung. Langsung berarti kita langsung tatap muka seperti ini ya, langsung berbicara. Nah, kalau tidak langsung itu bisa misalkan lewat surat, lewat fax, seperti itu. 12. Nah, di sini ada 5 aspek, yaitu percaya diri, runtut, santun, kerjasama, dan berbahasa Indonesia.
Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah, jadi kalau bercerita itu pasti, karena bercerita ya tampil, berarti pasti harus percaya diri. Apakah harus runtut? Iya, ceritanya runtut, nggak maju mundur gitu kan ya. Bahasanya juga ya harus berbahasa Indonesia. Di sini kerjasama mungkin tidak perlu harus ada kerjasama ya. Santun juga mungkin yang lainnya lebih tepat. Jadi jawabannya 1, 2, dan juga yang 5. Jawabannya adalah yang D. 13. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah: A. Merancang instrumen penilaian. B. Pemetaan kade muatan pelajaran. C. Menyusun bank soal. Atau D. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian. Jadi merancang itu ya ada di perencanaan ya. Ini kan kata kuncinya rencana. Pemetaan KD, iya kalau kita di awal-awal kan memetakan KD-nya terlebih dahulu, lalu disusun bank soalnya. Ya yang bukan adalah menetapkan bentuk dan teknik penilaian. 14. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswa. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah apakah identifikasi kasus, memperkirakan penyebab, identifikasi masalah, atau memperkirakan tindakan. Jadi di sini ada kata menganalisis ya, yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar. Nah, itu adalah identifikasi masalah. 15. Ismail, siswa, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari terpendek sampai terpanjang. Namun, agak kesulitan nih menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Nah, kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Apakah operasional formal, pre-operasional, operasional konkret, atau praoperasional? Nah, ini kata kuncinya sudah mampu mengurutkan benda ya, walaupun masih agak bingung nih kalau mengurutkannya dibalik dari terpanjang ke yang terpendek. Itu adalah ciri-ciri dari tahap perkembangan operasional konkret. Jadi, ciri perkembangan di tahap ini sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu dan mengurutkan sesuatu. Jadi kemampuannya itu dalam mengingat dan berpikir logis itu semakin meningkat, walaupun masih harus diikuti dengan benda-benda yang konkret. 16. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah, jadi yang pertama kali kita lakukan apa nih ketika merencanakan nilai sikap? Apakah A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, atau menentukan spesifikasi instrumen, atau skala pengukuran, atau menentukan indikator? Ya, ini sudah jelas ya, jawabannya adalah yang A, menentukan sikap yang akan dikembangkan. Jadi nanti sikapnya itu masuk ke sikap yang mana, itu langkah pertama yang harus dilakukan. 17. Beberapa siswa Pak Usman punya IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus ikut remedi, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS ya. Namun jika materinya itu keterampilannya berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Nah, upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. B. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan.
Atau D, memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Oke, jadi di sini kan kata kuncinya adalah mereka itu kalau di keterampilan berpikir tingkat tinggi itu kurang ya. Tapi kalau materi yang berpikirnya tingkat rendah itu mereka bisa. Dan yang harus dilakukan untuk mengembangkan potensi. Ini mengembangkan potensi ya, tidak harus mencapai yang berpikir tingkat tinggi tadi gitu. Adalah yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi, kita fasilitasi pembelajaran supaya bisa mengembangkan potensi dari keterampilan mereka. Nah, kalau yang A itu penyediaan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Karena di sini itu untuk mengembangkan potensi terbaiknya ya, bukan untuk mengejar ketertinggalan tadi, jadi bukan ya. Yang B, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Ini juga bukan ya, karena belum tentu ini bisa nanti mengembangkan potensi terbaiknya gitu. Yang D, memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target. Nah, permasalahannya bukan untuk menyelesaikan target yang tadi. 18. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian, moral, sosial, diri, atau emosi. Nah, ini udah jelas ya, biasanya sih di kelas ada nih yang kayak gini. Suka jalan-jalan, ganggu teman-temannya, lalu buat masalah troublemaker di kelas ya, itu adalah kesulitan belajar di aspek sosial. Oke, sekian dulu pembahasan untuk materi guru belajar modul 4 sampai dengan 7 SIM PKB hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat mengikuti tryout di SIM PKB untuk teman-teman semuanya. Semoga mendapat nilai yang maksimal dan teman-teman semangat untuk belajar lagi. Semoga semuanya bisa lulus P3K 2021. Amin. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.